Perkenalkan, nama saya Joshua Asidu Prima Selalai dengan NIM 11S23033 dan ini adalah pembelajaran tentang layer OSI dan fungsi-fungsinya. Yang pertama itu apa itu OSI? OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan framework konseptual yang berguna untuk melakukan cara kerja aplikasi komunikasi melalui jaringan. Jadi kayak itu interface untuk melakukan komunikasi. Jadi kayak interface dalam penggunaan pengiriman data setiap eh, penggunaan jaringan. Baru untuk melindungi data yang penting itu kita menggunakan saluran data atau layer-layer yang penting seperti physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Satu ada physical layer. Itu adalah layer physical seperti ini contohnya kabel LAN yang bisa disentuh atau memiliki bentuk nyata seperti kabel kabel, kabel colokan, radio frekuensi untuk radio, receiver, transmitter, repeater, dan lain-lain. Gunanya itu untuk mengirim data digital dari sumber alat atau mengirim layer fisikal, jadi kayak seperti kabel LAN yang bisa jaringannya itu berupa listrik, mekanik, frekuensi dan penerima fisikal lainnya. Dan juga saat melakukan troubleshoot, kita mau troubleshoot itu mulai dari physical layer atau layer paling utama. Protokolnya itu ada seperti Ethernet dan Wi-Fi yang sering digunakan. Ada lainnya seperti USB, DSL, dan Bluetooth. Baru ada data link layer. Data link layer menyiapkan tautan setiap lintas jaringan fisik dan ketika menerima data layer ini akan memeriksa error dan kesalahan kemudian mengemas bit dalam bingkai data. Baru melakukan metode pengalaman fisik untuk MAC dan SLC layer. Nah, MAC dan SLC itu adalah suppliernya itu karena data link layer termasuk rumit. Yang MAC dan LCC pengamatan fisik itu menggunakan protokol Wi-Fi ataupun Ethernet. Baru kita memiliki protokol lain seperti HDLC dan juga PPP. Baru kita memiliki apa namanya ini network layer yang bertanggung jawab untuk proses routing, eh, pengiriman tujuan data yang benar, penggunaan framing yaitu adalah pemeriksaan setiap frame di data itu dan juga pengamatan data, pengamatan alamat logis dan alamat fisik. Contoh itu ARP. Untuk contoh protokolnya itu adalah ARP sendiri, reverse ARP, OSPF, RIP, IPv6, ICMP, dan juga yang lain-lain. Lalu kita punya transportation layer. Nah, apa itu transport layer? Nah, pada layer ini transmisi data itu digunakan menggunakan koneksi jaringan itu diperlukan di sini. Jadi maksudnya itu adalah transport layer itu kita diberikan sebuah wadah untuk melakukan komunikasi. Nah, di sini nanti data itu akan tersimpan ataupun data itu akan kita kirim menggunakan jaringan yang ada, koneksi jaringan yang ada. Jadi kayak ini adalah transport layer adalah wadah yang diberikan untuk melakukan apa namanya, interface-nya atau pengiriman data. Nah, di sini karena kita diberikan data, wadah, jadi wadahnya itu bisa kita otak-atik. Jadi seperti seberapa cepat, berapa banyak data, dan tujuan yang akan dikirim. Nah, protokol yang sering digunakan adalah TCP atau Transmedial Protocol atau UDP atau User Datagram Protocol. Beberapa protokol yang lain memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data, aliran data, dan transmisi ulang seperti STCP dan KUNC. Ributnya. Baru lanjut ke session layer. Pada session layer ini pengontrol sesi pengerahan komunikasi dan kesimpulan koneksi terjadi di layer ini. Nah, misalnya kita sudah beri transport layer, tapi mengatur sesi layer itu seperti misalnya pada warnet. Kan kita kan masuk ke warnet, kita akan memesan itu sesinya berapa berapa jam. Nah, itu yang ada terjadi di sesi layer. Pada sesi layer juga kita diberikan untuk pertanggungjawaban untuk autentifikasi data dan koneksi komunikasi. Seperti contohnya pada autentifikasi frekuensi handphone dan juga komunikasi reconnecting jika misalnya aplikasi itu nge-lag. Contoh itu NetBIOS, RPC, SMB, PPTP, dan TLS. Lalu kita punya presentation layer yang bertugas untuk mengkonversi data dan format ke format lainnya. Yaitu contohnya itu kalau misalnya ke format, kita memiliki contohnya itu Tokopedia. Nah, kita pemesan Tokopedia menggunakan transaksi. Nah, transaksi itu kan data personal. Nah, karena kita data personal, kita melakukan transmisi menggunakan protokol yang aman seperti contohnya SSL dalam HTTPS. Nah, penggunaan SSL kita menggunakan enkripsi data yang bersifat pribadi. Nah, saat kita enkripsi, dari sini dia akan memasukkan ke jaringan publik yang akan hacker mungkin gampang menyampaikan, tapi karena dia enkripsi maka tidak bisa, harus menggunakan key dari untuk di-enkripsinya. Nah, saat kita sudah nyampe ke tujuan, maka dia akan bisa di-enkripsi di presentation layer-nya lagi yang tempat yang sudah dituju. Jadi, untuk enkripsi adalah tempat dari presentation layer agar dia aman.
Contoh dari apa sih namanya nih, protokolnya itu adalah SSL, JPEG untuk foto seperti PNG, PMAX, ASL, XML untuk video, JSON untuk query, dan juga HTTPS itu adalah gabungan dari SSL, SSL, TLS. Nah, application layer itu seperti contohnya seperti apa sih namanya ini? Nah, interface dari aplikasinya nih. Misalnya ke dalam chat-chat ini, seperti chat-chat begini, itu adalah application layer. Jadi itu adalah interface front end yang bisa kita tengok. Nah, yang juga bisa kita sentuh nanti untuk melakukan memasukkan input-input data. Jadi kalau konsep di sini adalah front end dari sebuah programming, tampilan aplikasi layer tersebut. Nah, layer ini menyediakan penggunaan komunikasi end-to-end. Layer ini menggunakan protokol yang digunakan dan data yang didapat itu dari user itu sendiri. Nah, seperti chat, transaksi, apapun yang bakal terintegrasi baru di end di reverse encryption atau di enkripsi, yaitu ada di application layer. Nah, contohnya itu seperti ya Tokopedia, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Seperti komunikasi pada awalnya WhatsApp dan lain-lain. Nah, contoh protokolnya HTTP yang mungkin kurang secure atau HTTPS, Hypertext Link Protocol, Hy- ya Hypertext Hypertext Language Protocol Secure, FTP, SMTP, IMAP, POP3, DNS, SNMPT, Telnet. Baru lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan adalah model isi itu 7 yang tadi kan ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan juga application yang yang memiliki fungsi dan juga protokol-protokolnya sendiri. Nah, setiap lapisan protokol memiliki setiap lapisan memiliki protokol khusus kan. Nah, model ini juga membantu kita memahami bagaimana data proses dipindahkan antar perangkat, jalan secara teratur dan terstruktur dan efisien, dan memahami tujuan dari setiap opsi yang ada. Dengan demikian kita tahu merancang dan mengelola dan memecahkan masalah dari jaringan lebih baik. Jadi dengan mempelajari dari OSI ini, kita bisa eh, mengetahui caranya routing, penggunaan protokol-protokol yang ada seperti ada khusus protokol untuk website, protokol untuk browser, protokol untuk mengambil data dan yang bisa mengambil dan menghapus data, yang bisa menggunakan cuma mengirim data ke server dan lain-lain. Dan sekianlah dari presentasi saya. Saya Joshua Asido Primus Lelei, pamit undur diri. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.